Lucunya, kepercayaan itu nggak bisa dibeli, tapi kepercayaan itu bisa dipulihkan. Bukan oleh orang yang paling kuat, tapi oleh orang yang paling paham bagaimana cara berbicara. Mereka bukan pesulap, juga bukan pahlawan, tapi mereka itu perantara, penghubung antara suara suatu organisasi dan hati masyarakat. Orang-orang ini nggak hanya orang yang muncul di layar televisi, tapi mereka juga termasuk orang yang pandai merangkai kata demi kata di balik setiap klarifikasi, setiap permintaan maaf, dan setiap upaya dalam memperbaiki citra organisasi. Dan mereka lah yang disebut public relations, atau yang sering kita dengar sebagai humas. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih public relation atau PR itu bekerja. Mulai dari cara mereka membaca situasi, menyusun strategi komunikasi, sampai menghadapi krisis yang bisa menghancurkan reputasi. Tapi sebelum itu, coba dibayangin, kalau nggak ada mereka, apa yang akan terjadi dengan kepercayaan kita terhadap sebuah organisasi? Sederhananya, public relations atau humas adalah orang-orang yang bekerja untuk menjaga hubungan antara organisasi dengan publiknya. Mereka bukan cuma mengirimkan berita, bukan juga sekadar jadi bagian yang ngurus media. Tapi lebih dari itu, mereka juga menjaga komunikasi agar tetap dua arah. Artinya, mereka nggak cuma ngomong, tapi juga mendengar. Karena hubungan yang sehat itu nggak cuma tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi tentang siapa yang mau saling memahami. Coba deh lihat di sekitar kita, perusahaan, sekolah, kampus, bahkan organisasi kecil di lingkungan tempat tinggal. Semuanya pasti punya orang yang berperan jadi penjaga hubungan. Mereka juga memastikan kalau pesan dari dalam organisasi sampai ke masyarakat dengan cara yang baik dan sebaliknya. Kalau kamu pikir PR itu cuma soal bikin press release atau konferensi pers, sebenarnya itu baru permukaannya aja. Karena sebaliknya ada perencanaan, strategi, dan juga empati. Public relation itu kayak jembatan antara dua dunia, dunia internal organisasi dan dunia luar yang menilai mereka. Kalau jembatannya kuat, hubungan itu aman. Tapi kalau jembatannya rapuh, sedikit saja masalah bisa runtuh. Dan disitulah tugas PR untuk memperkuat jembatan itu. Mereka melakukannya dengan banyak cara, lewat riset, menenangkan opini publik, mendiamkan kisah yang jelas, bahkan mengelola krisis saat badai sedang datang. Tujuan akhirnya cuma satu, menjaga kepercayaan agar tetap hidup. Karena tanpa kepercayaan, semua pencapaian besar bisa runtuh hanya karena satu kesalahan kecil. Nah, sekarang kita tahu PR itu bukan hanya soal citra, tapi juga soal rasa percaya, rasa peduli, dan rasa tanggung jawab. Dan semua itu dimulai dari satu hal, yaitu kemampuan untuk memahami publik. Sekarang pertanyaannya, gimana mereka melakukannya? Coba bayangin, kamu lagi jadi admin media sosial di sebuah brand. Suatu hari, kamu buka ponselmu, dan ratusan notifikasi muncul. Ternyata, ada pelanggan yang kecewa nih. Nge-tweet banyak banget, dan postingannya udah viral. Nah, di situ banyak orang langsung menyerbu kolom komentar, mulai dari kritik, saran, sampai dengan yang nyinyir. Tapi di tengah situasi itu ada satu tim yang gak ikut panik nih. Siapa itu? Ya betul, mereka adalah tim PR. Mereka gak langsung buru-buru membalas. Mereka mulai dari langkah pertama nih, yaitu memahami permasalahan yang terlebih dahulu. Ini disebut riset. PR harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang terlibat, apa yang dipermasalahkan, dan bagaimana dampaknya. Karena tanpa tahu akar masalahnya, semua respon cuma jadi tebak-tebakan. Setelah tahu masalahnya, mereka lanjut ke tahap kedua, yaitu merencanakan strategi. Mereka mikir gimana caranya menyampaikan pesan yang bisa menenangkan publik tanpa bikin masalah makin besar. Kadang itu berarti bikin pernyataan resmi, juga berarti nggak ngomong dulu sampai waktunya tepat. Kadang PR, dia pun bisa jadi bentuk komunikasi. Nah, setelah punya rencana yang matang, barulah mereka akan bertindak. Mulai dari bikin siaran pers, menjawab pertanyaan dari media, hingga menyiapkan pesan untuk karyawan atau pelanggan. Tujuannya cuma satu, untuk memastikan semua pihak menerima informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sebab rumor menyebar dengan sangat cepat dan seringkali tanpa dasar. Namun, klarifikasi yang jujur, disampaikan dengan empati, justru mampu meredam spekulasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Dan setelah proses komunikasi selesai, mereka nggak berhenti di situ.
Langkah terakhir adalah evaluasi. PR bakal menilai apakah strategi yang mereka pakai berhasil, apakah publik sudah mulai tenang, dan apakah ada yang bisa diperbaiki. Karena komunikasi yang baik itu bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mau terus belajar untuk memperbaiki. Kalau dipikir-pikir, kerja PR itu mirip banget sama menjaga hubungan antar manusia. Kita dengarkan dulu sebelum berbicara. Kita pikirkan dampak dari kata-kata kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki kalau salah. Jadi, sebenarnya PR itu bukan cuma tentang organisasi, tapi juga tentang empati. Mereka mungkin nggak viral, nggak muncul di headline, tapi setiap kali krisis meledak dan kepercayaan pulih, di balik itu selalu ada tangan-tangan PR yang bekerja dengan tenang, dan itulah yang membuat Pronesti ini istimewa. Terkadang kita baru sadar pentingnya komunikasi saat semuanya sudah tenang. Satu pesan yang salah memang bisa bikin hubungan jadi rusak. Tapi satu klarifikasi yang tulus mungkin bisa menyelamatkan semuanya. Dan di antara kata-kata yang disampaikan dengan hati, disitulah peran public relation hidup. Bukan sekedar pekerjaan, tapi bentuk kepedulian. Mereka menjaga kepercayaan tetap hidup di dunia yang penuh suara, menyatukan yang berbeda, menjembatani yang jauh, dan mengingatkan kita kalau bicara itu memang penting. Tapi, memahami itu jauh lebih berharga. Jadi, lain kali kalau kamu lihat krisis yang mereda, reputasi yang kembali pulih, atau sekedar postingan yang menenangkan suasana, ingatlah, ada mereka di balik layar. Public relation bukan hanya sekedar tentang bentuk citra, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan. Satu hal yang paling manusiawi dari semuanya. Public relation Menjaga hubungan, membangun kepercayaan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu belajar sesuatu hari ini, mungkin itu bukan tentang PR saja, tapi tentang cara memahami manusia.